Terima kasih Pak Direktur bisa hadir bersama kita meskipun kita memahami bahwa kesibukan Pak Direktur ya sampai pun masih sempat saja meluangkan waktu bersama kita. Sebelumnya tadi sudah banyak berdiskusi dengan Wakil Rektor 1 juga dengan kawan-kawan di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kami menerima beasiswa 5.000 dokter dalam sejak 2015, berarti sudah 4 angkatan. Sebagian sudah lulus, juga seperti masih ongoing juga. Ini juga saya sampaikan kemarin di pertemuan lalu di Bandung. Lalu kami juga ada PMLD. PMLD adalah program Magister Lanjut Doktor yang dilaksanakan oleh Jogja dan UIN Jakarta. Di kami ada 19 yang awalnya ya, dan yang berjalan sekarang jumlahnya 19, yang programnya semester 3 sudah master, lalu kemudian ditambah dengan 2 tahun. Dan insya Allah bulan 2 tahun 2021 itu sudah magister, dan kita berharap semoga program ini tetap berlanjut Pop ya, karena 2021 bulan 2 sudah magister, nanti langsung lanjut ke program S3 dan itu waktunya 4 semester. Nah itu hal mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Pak Direktur. Mohon kiranya Pak Direktur bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan dan seterusnya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Zulkifli MA. Yang saya hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana atau Sekolah Pasca Sarjana Pak Prof. Asep Saifullah Johar. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang bergabung dalam kegiatan ini. Jadi kalau saya lihat ada 17 partisipan keluarga besar Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Dan yang saya muliakan moderator Pak Hamka Hasan. Tentu pertama kita bersyukur kehadirat Allah SWT bisa bersilaturahim, bisa bertatap maya ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara fisik langsung. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan hikmah dari pertemuan kita yang masih bersifat daring. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Pak Hamka terkait perkembangan program 5.000 dokter yang kami rancang bersama teman-teman yang ada di UIN Jakarta. Tapi sebelum kita menyinggung soal itu, saya kira saya ingin sedikit saja menyampaikan grade design diktis ke depan seperti apa, utamanya nanti kaitannya dengan pasca sarjana. Pertama kita tahu bahwa tahun ini kita merupakan tahun yang kita sebut dengan tahun penguatan kelembagaan. Dan itu sudah berakhir sejak 2019 kemarin, karena kita setiap periodenya tentu saja periode 5 tahunan. Jadi penguatan kelembagaan itu menurut saya empowering institusi itu sudah selesai di tahun 2019. Meskipun saya tahu atau belum semua institusi yang ada di bawah Kementerian Agama, di bawah Diktis sudah optimal sampai pada tingkat itu. Tetapi buat kami, kalaupun belum selesai, mungkin tinggal sisa-sisanya. Saya berharap UIN Jakarta sudah bukan hanya selesai, sudah jauh dari itu. Lalu kita memasuki tahapan yang kedua, ini sudah kita masuk pada tahapan daya saing nasional. Oke. Kasih. Dan itu kita mulai tahun 2020, berarti tahun ini sampai 2024. Jadi 5 tahun ke depan ini mengacu pada registra kita dan grand design yang kita susun, arah kebijakan Diktis itu kita arahkan pada daya saing nasional.
tentu indikatornya yang paling penting di sini adalah karena nasional adalah akreditasi BAN PT. Jadi tidak ada lagi harapan kami di Pasca yang standar akreditasinya masih di bawah B, lebih-lebih dengan regulasi yang terkini. B itu sama dengan cukup, tentu harus unggul. Nah, saya berharap semua yang ada di Pasca UIN Jakarta sebagai pionir sekaligus prototipe yang ada di Pasca-Pasca se-Indonesia itu sudah pada positioning ini, sudah pada positioning semuanya unggul, semua prodinya harus unggul. Kalau kita belum berarti tentu kita masih ada di tahap daya saing nasional. Setidaknya tahun 2024 terakhir nanti kita berharap tidak ada lagi yang kita belum masuk pada standar maksimal atau yang unggul. 2025-2029 kita akan masuk pada daya saing regional yang sama regional itu adalah daya saing minimal Asia Tenggara. Jadi standar akreditasi nanti itu sudah minimal menggunakan pendekatan ONQA. Jadi kalau sudah ONQA Asia di antara itu adalah kita sudah equal dengan mereka. Dan puncaknya daya saing kita akan masuk pada 2030-2034, itu kita tentu saja sudah international standar yang dicirikan bukan saja Asia Tenggara, tapi sudah berbagai negara. Kalau kita menggunakan Eropa, misalnya ada SIIM dan segala macam. Ini beberapa hal yang mungkin saya sampaikan agar milestone ini menjadi panduan kita bersama, tinggal kemudian kita bisa melihat positioning kita sekarang ada di mana dan kita harus melakukan apa. Saya tentu sangat berharap betul dengan teman-teman di Jakarta karena di kiblatnya Pasca hampir seluruh Indonesia. Tentu kalau ditanya orang, ya kiblatnya itu kalau Jakarta, Jogja. Jakarta, Jogja. Tentu menjadi beban yang tidak ringan oleh teman-teman pengelola sekolah pasca sarjana untuk memastikan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga kemudian keterukuran dan tercapainya bisa sama-sama diwujudkan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, Bapak saya hormati, kaitan dengan beberapa program yang tadi juga disinggung oleh Pak Hamka, sampai hari ini memang kita masih concern bagaimana memastikan program 5.000 dokter yang beberapanya ada di UIN Jakarta itu bisa terkejar dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing. Hanya saja yang sedang kami akan evaluasi adalah pertama, kami ingin memastikan apakah program 5.000 dokter yang kita kerjasamakan ini masih relevan dengan bidang-bidang keilmuan yang dibutuhkan di perguruan tinggi kita. Tentu kita tidak ingin kita memproduksi terus, tapi sebenarnya sudah pada tingkat jenuh, sudah pada tingkat overload. Jadi kita sudah harus petakan, terutama teman-teman usernya, Pasca kan bagaimanapun Pasca kita sebut sebagai pabriknya, yang harus di-link match-kan adalah dengan kebutuhan yang ada di jenjang S1 maupun S2 dan bahkan di S3-nya. Apakah mereka masih membutuhkan bidang-bidang keilmuan yang kita produksi? Tentu ini bicara marketing. Minimal kita petakan dari peta nasional dengan melibatkan 58 PTKIN, tentu saja diperluas dengan PTKIS yang 800-an lebih itu. Kalau kemudian sudah dianggap, misalnya saya ambil contoh, dokter Islamic Studies gitu, apakah sudah cukup dokter Islamic Studies yang dibutuhkan di seluruh prodi PTKI se-Indonesia ini? Kalau sudah cukup, tentu prodi yang seperti ini dianggap sudah jenuh dan saatnya ditutup. Dan kita buat prodi baru lagi yang relevan dengan kebutuhan. Hal yang sama juga akan kami coba rancang. Jadi program 5.000 dokter ke depan sudah akan kita petakan, yang kira-kira jumlah SDM-nya sudah cukup, tidak boleh lagi dibuka, dan harus dibuka yang lain, atau boleh jadi kemudian sudah saatnya pengembangan prodi yang ada di Pasca itu sendiri.
hal yang sama ini juga kita berlakukan untuk 5.000 dokter yang keluar negeri. Karena beberapa informasi yang diterima dari PMU-nya, sampai hari ini mereka juga belum punya mapping itu, maka saya minta dievaluasi mappingnya, pastikan calon dokter yang akan dikirim ke luar negeri adalah calon dokter yang memang sangat dibutuhkan oleh institusinya, bukan terjadi penumpukan bidang ilmu tertentu, saya kemudian begitu kembali ke kampus, bidang ilmunya itu menjadi bukan tidak berguna, bukan useless, tapi tingkat kemanfaatnya kurang signifikan karena sudah sekian banyak bidang dokter di dalam bidang itu. Padahal UIN kita semakin kesononya semakin berkembang dengan berbagai kajian keilmuan prodi yang saya kira kedepannya juga akan semakin meluas, akan berkembang. Nah, ini kalau tidak kita lakukan seperti ini, nanti kemungkinannya akan terjadi penumpukan bidang keilmuan yang sama, padahal kita membutuhkan bidang ilmu yang lain. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga sedang mengevaluasi apakah program 5.000 dokter itu memang masih menjadi concern-nya direktorat. Mengapa ini juga sedang kami evaluasi? Karena kami tidak ingin direktorat itu disibukkan hal-hal yang sifatnya teknis. Kita masih ngurusi beasiswa, mencarikan pembiayaan beasiswa. Yang sesungguhnya ini cukup dihandle oleh perguruan tinggi yang sudah mapan seperti UIN Jakarta. Jadi UIN Jakarta yang BLU-nya sudah mapan itu mestinya sudah saatnya menyiapkan SDM-SDM yang dibutuhkan di perguruan tinggi itu berbasis pembiayaan BLU. Tidak lagi kemudian dikit-dikit dengan menggunakan RM. Nah, ini yang juga sedang kami rancang. Semua itu kita evaluasi gunanya apa supaya sekali lagi tidak terjadi sentralisasi program yang kemudian menumpuk di pusat, yang sesungguhnya program-program itu dengan sangat mudah, dengan sangat simpel bisa dilakukan di teman-teman institusi yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu sendiri. Jadi tidak harus disentralisasi di pusat. Sehingga kemudian kalau itu bisa kita lakukan sedemikian rupa, insya Allah tugas yang ada di direktorat itu tidak sebuah program rutin, teknis yang menurut saya tidak mengambil peran yang strategis karena kita terlalu banyak hal yang sangat teknis. Yang sedang kita rancang, yang selama ini saya sampaikan akan ada 7 program yang nanti akan kita kembangkan dan saya kira itu menjadi misi besar kita supaya yang rutinitas bisa dilakukan dan dihandle oleh teman-teman di perguruan tinggi, tapi hal yang strategis dan butuh kemitraan dari berbagai pihak termasuk antar kementerian, antar lembaga, bahkan mungkin antar negara itu yang rencana kami akan kita handle di pusat. Tapi hal-hal yang cukup bisa diselesaikan oleh institusi tentu akan lebih mudah kalau itu diselesaikan di institusi masing-masing. Teman-teman sekalian, PR kita sekarang yang di luar itu, yang juga berat saya kira teman-teman UIN Jakarta juga saya yakin sudah punya agenda besar adalah problem tentang input yang masuk di pasca. Mari kita sudah saatnya memikirkan antara kepentingan akademik dan kepentingan non-akademik. Saya yakin dan sangat-sangat percaya betul dengan teman-teman bahwa apakah kita masih berpikir quantity atau berpikir quality dalam hal input. Kalau kita sudah harus berpikir quality, maka jumlah mahasiswa yang ada di prodi utamanya program doktor itu memang sudah saatnya dibatasi. Kalau hari ini mungkin kita masih satu kelas dalam satu prodi tertentu masih di atas 10, mungkin sudah saatnya UIN Jakarta memulai mengurangi. Ini penting supaya seleksi input yang masuk itu betul-betul terseleksi dengan sangat-sangat ketat. Sepanjang kemudian kita masih berpikirnya yang penting kuantiti lalu dampaknya adalah BLU, sumber pendapatan atau PNBP, maka tentu akan berdampak terhadap kualitas output yang nanti akan dikeluarkan oleh pasca itu sendiri. Jadi memang ini pilihannya tidak mudah, Prof. Asep. Kalau Bapak sudah berpikir quality, maka Bapak harus siap-siap mengurangi pendapatan BLU dari sisi input mahasiswa. Tapi kan bisa kemudian dikembangkan dari sisi yang lain. Tentang risetnya, tentang publikasinya, tentang kemitraannya, dan macam-macam. Jadi jangan sampai yang kita kelola hanya semata-mata input mahasiswa dengan UKT atau SPP-nya, tapi kita belum menggarap aspek yang lain yang sesungguhnya jauh lebih strategis. Nah,
saya berharap dan sangat berharap betul dengan teman-teman di Pasca UIN Jakarta menginisiasi ini sekaligus menjadi pionirnya karena nanti akan menjadi model di beberapa pasca yang ada di tempat lain. Saya belum bisa berharap di tempat lain dengan tawaran-tawaran seperti itu karena memang bagaimanapun kalau kiblatnya belum berani melakukan ini ya kita belum bisa berharap banyak dengan beberapa yang di luar Jakarta. Mudah-mudahan dengan isu-isu seperti itu ke depan kualitas dosen kita akan semakin baik, kualitas output dari pasca sarjana akan semakin baik, dan bahkan dampak pendidikan nasional secara keseluruhan di Diktis dan PTKI juga akan semakin baik. Saya kira itu ya beberapa keyword yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Tentu saya sudah nyiapin materi, tapi saya kira sangat teknis ini, nanti bisa di-share oleh teman-teman. Tetapi saya berharap betul sekali lagi Prof. Asep dan teman-teman untuk mulai memikirkan ulang bagaimana pasca harus kita lakukan beberapa adaptasi, perubahan, dan inovasi yang semuanya muaranya adalah bagaimana membangun kualitas yang lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas keterlambatan saya bergabung di forum yang terhormat ini. Mudah-mudahan terus bisa menguatkan dan bersinergi di program-program kita yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wallahumma fiqh ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.